Kalau miturut surat Al-An'am itu kita masih dikatakan menyekutukan atau menduakan Tuhan. Kita punya iman yang menduakan Tuhan. Ambu apa iki wangi kembang. Lah ngeten nggih. Mesti iman kita sumber datangnya wangi adalah dari kembang kan makhluk, Pak. Berarti kita telah menduakan Tuhan. Ini maksudnya dinu tauhid itu di situ. Kita masih menduakan, kalau bahasa umat Islam, menduakan Allah. Karena ruhaniyah kita, imannya menghadapnya tidak ini wajah tu wajah, wajah Allah, tidak. Tetapi kita memandangnya, menghadapnya, bersaksinya, berimannya, iman kita, ruhaniyah kita terhadap apa? Lilladzi fataros samawati wal ard, samawat wal ard, langit dan bumi, makhluk isi langit dan bumi. Makanya kita iman, punya iman, muncul sumbernya bau wangi ini dari kembang. Kembang ini makhluk. Lah wis, kita telah menduakan Allah miturut agama tauhid. Wis, agama yang mengesahkan pada Tuhan. Kalau dalam Al-Quran Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat. Berarti umpama guyonan nggih disi Gusti Allah iki yo antarane aku dengan kembang iki. Piye Pak? Sik bingung. Ngopi kopi dhisik. Ngopi kopi dulu. Muhammad atau sekarang itu diteruskan tabi'ina sholihin. Rasulullah secara fisik itu sudah meninggal. Akhirnya diteruskan guru-guru akhirat kita. Katakan jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, katakan kalau aku itu dekat. Oh nggih, saya katakan. Lah, umat yang bertanya terhadap guru akhirat tentang la ilaha illa anta sedikit sekali, Pak. Sedikit sekali. Dan lebih banyak mereka-mereka yang khilaf ketika saat di nama tadi, nama atau di sifat. Makanya sering toh perdebatan agama ini dengan agama yang ini sering terjadi. Karena memang duduknya makom kelasnya ada di nama atau di sifat. Sebetulnya masalah thariqah itu, Pak, Allah sudah mengajarkan terhadap kita tentang thariqah. Hadza utawi iku menyembah, bertemu yang disembah tadi, iku sirot. Kalau kita dulu mengartikan sirot itu kan wat, Pak nggih. Wat iku siratul mustaqim, siratum mustaqim, jalan yang jejak. Sirot itu bisa diartikan jalan. Jalan berarti thariqah. Mana itu thariqah? Seluruh nama dari sebuah aktivitas yang dihadapkan Allah berupa ibadah mahdhuf dan ghairu mahdhuf. Mahdhuf itu yang mana? Menurut umat Islam, ibadah yang murni. Artinya murni, tidak ada campuran-campuran urusan-urusan dunia. Sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, tahlil, dan seterusnya. Itu murni. Murni semuanya. Lah, inilah thariqah. Inilah sirat. Inilah jalan.
Jadi seluruh nama-nama aktivitas yang dihadapkan Allah terhadap kita ada dua kelompok, mahdhuf dan ghairu mahdhuf, murni yang dan tidak murni. Ibadah yang tidak murni contohnya jenengan ngombe kopi, rokokan, kerja, apalagi aktivitas-aktivitas pun yang tidak murni itu juga bisa disebut jalan atau thariqah. Kalau boleh saya katakan, Allah berkata, ini jalan untuk kamu supaya kau pergunakan bertemu aku. Makanya disebut hakikat, tujuan aslinya. Bapak Ibu, berhubung kita masih jauh dari agama yang bertauhid, nggak bisa, Pak. Jenengan kali kula gunakan, manfaatkan jalan, dua jalan murni ibadah dan tidak murni untuk bertemu Allah, nggak bisa. Karena memang kita masih jauh dari agama yang dimaksud ayat ini. Ini adalah agama tauhid. Tauhid itu apa? Keesaan. Agama adalah sebuah wadah, tauhid adalah ajarannya. Gitu. Ketika kita beragama apapun, tapi belum condong hati kita pendidikan tauhid, mohon maaf. Kalau miturut surat Al-An'am itu kita masih dikatakan menyekutukan atau menduakan Tuhan. Kita punya iman yang menduakan Tuhan. Ambu apa iki wangi kembang. Lah ngeten nggih. Mesti iman kita sumber datangnya wangi adalah dari kembang kan makhluk, Pak. Berarti kita telah menduakan Tuhan. Ini maksudnya dinu tauhid itu di situ. Kita masih menduakan, kalau bahasa umat Islam, menduakan Allah. Karena ruhaniyah kita, imannya menghadapnya tidak ini wajah tu wajah, wajah Allah, tidak. Tetapi kita memandangnya, menghadapnya, bersaksinya, berimannya, iman kita, rohaniyah kita terhadap apa? Lilladzi fatorus samawati wal ard, samawat wal ard, langit dan bumi, makhluk isi langit dan bumi. Makanya kita iman, punya iman, muncul sumbernya bau wangi ini dari kembang. Kembang ini makhluk. Lah wis, kita telah menduakan Allah miturut agama tauhid. Wis, agama yang mengesahkan pada Tuhan. Urusan agama secara dohir jenengan A sampai Z monggo. Yang terpenting, adakah pendidikan rohaniyah Anda ditarik untuk menuju dan bertemu terhadap sing ngetokno bau harum mang. Yang bau harum itu tidak jauh, mausufnya yang disifatinya itu tidak jauh dari kita, dekat. Bahkan kalau dalam Al-Quran Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat. Berarti umpama guyonan nggih ndisi Gusti Allah iki, yo antarane aku dengan kembang iki. Piye, Pak? Sik bingung. Ngomong kopi dhisik. Ngomong kopi dulu. Kita untuk mengenal ana itu di situ. Sebab wa ana rabbukum fa'budun. 92 Al-Anbiya niki lho. Kopi nyantai mawon, nyantai mawon. Kula nggih ngoten kok. Monggo, Pak. Kopi.
Engko nek sepanang-panang stres sampean. Ya jelas rokokan to, Pak. Mari ngombe kok gak rokokan iku kaya kecut ya. Wis kaya wong pipis mboten cawik lah niku. Mari ngombe kopi gak rokokan laksana kados ngoten. Ibu bapak, banyak yang mengklaim agama A sampai Z itu kebenarannya masing-masing. Tapi aneh, tidak ada pendidikan untuk umatnya menuju dan bertemu terhadap Sang Kholik, kepada Tuhan itu. Anehnya seperti itu. Maka Allah lewat ayat lain dawuh walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinu tauhid. Ketika saat keadaan umat ini terpecah belah, Pak, agamanya. Manusia ini seluruhnya terpecah belah tentang agamanya. Maka Allah menurunkanlah, mengutuslah satu utusan bil huda wa dinil haq. Ini asbabun nuzul ayat ini. Beliau hadir di tengah-tengah kita bil huda dengan membawa petunjuk. Nah, petunjuk ini untuk ruhaniah, Pak. Bukan untuk jasmaniah. Berhubung kita khilaf si A sampai si Z, ya, perbedaan pendapat dan lain sebagainya, dan permusuhan bahkan sampai terjadi bunuh-membunuh. Terjadi. Allah mengutus utusannya untuk membawa hidayah, wadinil haq, dan beragama bertauhid, aidinu tauhid, agama yang bertauhid. Saya tidak menyebut syariatnya, nek menyebut syariatnya kok ada yang tersinggung. Jadi agama yang mendidik terhadap rohaniah kita untuk mengenal ana, untuk mengesahkan Tuhan. Akhirnya dihadapkanlah kita itu lewat tauhid la ilaha illa anta. Anta. Artinya kita sudah tidak bicara Allah nama. Kita juga tidak bicara huwa sifat. Enggak. Kita bicara anta, zat. Nanti di dalamnya zat ada lagi. Karena apa? Karena kita sudah menganggap bahwasanya Allah itu sudah dekat. Tuhan itu sudah dekat. Dekat. Miturut hati jenengan. Berhubung jenengan menerima bil huda wa dinil haq, petunjuk yang telah disampaikan utusan Allah atau guru-guru akhirat kita, sehingga jenengan iki bisa memahami, menerima sedikit demi sedikit ajaran tauhid itu. Terjadilah dalam hati jenengan satu sikon, di mana jenengan dulu kebingungan, tidak ada rasa nikmat, kedamaian dalam hati karena jauh dari Tuhan. Sekarang Tuhan terasa dekat. Inilah yang menurut Kanjeng Nabi itu disebut imannya sudah ihsan. Jikalau kau tidak bisa melihat dan bertemu wujudnya Allah, mana ihsan itu? Fa'ilam taroh, ya, dalam hatimu setidaknya itu merasa Allah itu dekat, selalu
melihat dan memonitor terhadap kita. Dimanapun jenengan berada dan apapun aktivitas yang jenengan lampahi, hati jenengan sudah terasa bahwasanya selalu dilihat oleh Allah. Nah inilah cara makom itu muraqabah. Makom jenengan itu sudah terasa dekat Allah itu. Ini sudah nikmat Pak, luar biasa baru ketemu jenengan. Jenengan di hati itu sudah seweneng si A yang jenengan temui nanti sudah ada di rumah. Walaupun jenengan menunggu mulai pagi sampai sore di teras, hati sampean yakin si A di dalam rumah, sampean iki lega ning ati. Tapi nek gak ada rasa keyakinan si A itu tidak ada di rumah, bingung Pak. Mohon maaf, niki tamu ning griya ya ngono, bingung. Iki kelasan ana omah apa gak ya? Tahu kok takok bingung. Tapi salah siji santri mengatakan, wonten griya Pak. Duka ndekok, duka piye? Duka turu pun sampean rentosi, sampean tunggu. Biasane niku jam gansal dibuka. Nek mboten luar kota. Kados ngaji nek bisa ditempuh habis maghrib bisa bertemu jam 5 sore. Ada seperti di Prigen Pasuruan ini kan bisa kami tempuh habis sholat maghrib saya berangkat Pak, nyampe di sini mboten terlalu telat nemen lah. Umpama telat 5 menit sudah biasa. Tapi kalau mesti ngebut Pak, mesti ngebut dari Bangsal sampai ke Pasuruan kula lebut. Kula kebut. Harapane ben Kak keri ambek jamaah. Kadang-kadang ya kados ngene wau, keri kula salati jamaah keri ya wis gak apa-apa. Maksud hati nyampe di sini jamaah kalih jenengan beliau kalih Yai Arifin yes. Tapi wong nyatane waktu ini mboten nutup padahal pun kula kebut. Pun us yakin tinggal ketemuan aja. Allah berjanji dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa di dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu aku, kata Allah, wujudnya mboten nama lo ya, mboten sifat, mboten dat, tapi wujudnya ada di dalam hidup itu, dat. Dalam dat itu, maka fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji pada waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu pasti terjadi. Makanya nek terjadi di dunia jenengan iki kholwat kok yo ora wusul-wusul mesti ketemu ketika jenengan iki setelah mati secara jasmani. Jangan khawatir jenengan. Yang terpenting jenengan itu ada keinginan bertemu Allah. Lah, sedangkan orang yang ingin dalam hatinya ada keinginan bertemu Allah hanya orang yang bertauhid, Pak. Gak ada selain daripada itu. Walaupun agama sampai A sampai Z, tapi kok menolak agama asal muasal tauhid ini. Gak ada hati sampai ingin ketemu Allah. Yang ada ketemu siapa? Kemewahan dunia. Lu itu kemewahan dunia yang disebut hubus syahwah, dan ini dinas Allah dalam Al-Quran, Pak. Memang begitu manusia itu. Kalau di dunia tidak ingin bertemu Allah alias mendustakan pertemuan terhadap Allah, maka dia sesungguhnya hanya selalu ingin bertemu dan bertemu kesenangan dunia. Mengapa demikian? Karena kita sesungguhnya mengikuti jadi budaknya hawa nafsu. Mbak mati, Pak. Monggo nyantai mawon kalih meses. Kula sampun diprotes ngaji kok ambek rokokan. Ora duwe tata krama ngoten.
kok ambek ngombe barang. Ya Bapak. Orang berpendapat seperti itu ya haknya. Jangan disalahkan. Sing penting masuk di dalam hati jenengan kali kula ngoten mawon. Nah, repot-repot. Ini ki ajaran tauhid itu gak usah nih melihat atau nyeneni pendapat orang lain. Apalagi jenengan kalau sudah bertemu anak nanti, terus kaiso ngomong Pak, nggak bisa kita itu bicara atau protes dari segi apapun, betul sakit nantinya. Bon, kita teruskan. Ketika beliau guru akhirat kita tabi'ina sholihin sudah memberikan petunjuk di dalam agama yang bertauhid, maka otomatis Pak, golongan kita hati yang mau menerima mesti keadaan rohania kita, mohon maaf, berubah. Dalam hal apa? Kedamaian. Ketika saat menghadapi sikon apapun urusan dunia. Coba jenengan angen-angen. Dulu jenengan sebelum hati mau menerima dinu tauhid dan mengamalkan dinu tauhid di torikoh-torikoh yang Allah kasihkan, ketika ngadepi dunia, urusan dunia bagaimana? Ngeten Pak. Jenengan wis sugih, sudah punya jabatan, isi kurang Pak. Isi kurang. Jenengan iki katakanlah di level, mohon maaf, paling sugih sak dusun. Sampeyan takut ini nganti sampeyan, isi kurang. Tidak bisa mensyukuri dengan benar apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah seringkali katakan dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikum tukatiban. Nikmat apalagi yang mau kau dustakan? Sudah beberapa nikmat yang kuberikan tapi kau tidak pernah bersyukur padaku dengan benar. Nek ngucapi alhamdulillah bentino Pak, cuman terapi hati mboten saged. Lho nggih, kita terus kepingin ketemu untuk level yang di atasnya lagi. Tadi sugih sak dusun, iso sak desa. Sudah keturutan satu desa, aku yakin jenengan siapapun kita ingin sak kecamatan. Sugih dewi. Wes tuh sudah jadi kepala desa. Ya, berhubung sudah habis masa jabatannya, pingin dukure mana? Enggak DPR. Nek iso bupati. Lah ngoten nggih. Lho ya wis, karena kita karakter kita, tabiat kita, hati kita condongnya itu terhadap samawati wal ard, kesenangan dunia. Saya tidak memandang jenengan, saya sendiri. Siapapun kita, kalau belum menerima hati ini dengan ajaran tauhid, ngeten Pak. Apalagi yang melarat. Isok-isok ditambah lagi utangnya akeh, kendat barang. Sutris terus. Lah sing kaya aja, dia itu tidak ada kenyamanan rohanianya, hatinya. Menikmati kekayaan itu nggak bisa. Justru kurang. Terus seperti alhaakumut takasur. Ini Pak memang. Wis sampean bandingke. Tapi ketika saat jenengan hati sudah menerima ajaran tauhid, dinut tauhid dan mengamalkan walaupun belum sempurna sesuai apa yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi Muhammad kafah. Paling tidak jenengan kali kula sudah mengerti dalam konteks keilmuannya, mengamalkan sedikit demi sedikit sudah mendapatkan satu kenyamanan. Sampean piyambak yang bisa ngukur sampean piyambak. Orang lain nggak bisa Pak.
Maksudnya orang lain, orang yang belum mengenal dan menerima dinut tauhid ini. Jenengan yang sudah bisa membedakan. Piye, bagaimana saat ketika jenengan sudah menerima dinut tauhid dan mengamalkan, keadaan hati jenengan dan bagaimana sebelumnya. Beda banget. Padahal jenengan tasik dugi anta. Si merasa Allah itu dekat, belum bertemu. Secara otomatis kesadaran dalam hati sampean muncul, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ternyata kita dulu mulai akil balik sampai berpuluh tahun ini zalim pada Allah. Bahasanya zalim di sini Allah dawuh dalam surah Al-Baqarah 54. Innakum dolamtum anfusakum. Bahasa di ngono. Bentuknya apa? Bittikhadikumul ijla. Niki kisah Nabi Musa terhadap kaum. Kaum Nabi Musa itu secara fisik nyembah anak sapi, Pak. Disebut pedet. Anak sapi. Dia mempunyai keyakinan ini bisa memberkahi, ini bisa mendatangkan kekayaan, ini bisa menolong kita. Itu secara zahir. Padahal itu kinayah. Sanepan aja. Innakum sesungguhnya kau sekalian umatku iku dhalamtum. Berbuat zalim kamu sekalian anfusakum terhadap dirimu, artinya hidup pada dirinya ini dizalimi. Siapa hidup dalam diri kita masing-masing? Kalau sudah sampai ke anta kan itulah Allah wujudnya lagi itu. Kalau sudah ditauhid anta menuju ana, maka Allah itu dekat sehingga bahasa hidup dalam diri kita itu bukan hidup kita. Sebab manusia tidak punya hak untuk mengakui hidup. Yang berhak mengakui hidup adalah wujudnya Allah itu. Bapak Ibu, akhirnya jenengan fatubu, bertobat. Dengan bentuk dandani iman. Merevolusi iman yang tadinya iman saya harumnya datangnya dari kembang, sekarang beda. Lawang Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah melimputi segala-galanya, al-mukhit, dan apa yang muncul dan timbul dalam kembang itu ya parani sangka Allah. Akhirnya iman sampai jatuhnya itu pada yang memiliki nama Allah itu, bukan makhluknya. Oh, nek iki diasah terus. Artinya munculnya tauhid la ilaha illa anta berupa dzikir sirul asr diasah terus. Dzikir rasa ikuti asah terus. Maka suatu saat waktu yang Allah janjikan pertemuan itu mesti terjadi. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bertemu. Sehingga sholat jenengan thariqah itu jenengan jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Sehingga harus tahu hakikatnya sholat itu bagaimana, jenengan jalankan, otomatis nyatane hakikat disebut sebagai makrifat. Nyatane anta, kau itu adalah anak. Makanya wa ana rabbukum, dan aku iki Tuhanmu. Oleh sebab itu fa'budun, hadapkanlah kau padaku. Artinya ruhaniyah sampean itu kudu menghadap pada hidup yang meliputi di dalam di luar kembang niki, Pak.
Terus apakah bau harum itu nyata wujudnya Allah? Iya. Jadi bau harum itu nyata wujudnya Allah secara dohir. Akhirnya bisa sampai hirup. Oh iya, mbak Pasuruan kok nggih. Nggih masalahnya balik kula nggih sering wonten ngeten nggih. Wis jelas iki ndugi dulur Pasuruan biasa. Mojokerto mboten enten. Nandur ngeten mboten enten duka tanahe mboten cecek napa duka melih ngoten. Kula ngertosi kan kula tahun berapa niku. Nate wonten Pekoren. Ketepatan niku nggih kang ipar kula Yai Khozin niku adike Gus Muhin, Yai Muhaimin, Abdullah Muhaimin. Jadi kula siyen nggih nate ngrencangi kang niku teng Saben. Nggih nandur ngeten niki. Pekoren. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana caranya? Dengan mudah. Jenengan ini untuk ketemu anak. Yes. Jenengan ojo ngalih dugi griyane si A tadi. Tunggu ono terus. Ini ngomong lho Pak nggih. Sampean pun ngalih, pun pergi sampean. Sampean harus menunggu si A itu tadi keluarnya. Otomatis sampean harus bermodal ikhlas sabar. Mesti nanti ketemu, mesti Pak Adik. Walaupun jenengan lama ditemoni mulai pagi ditunggoni ning gini rumah di teras sampai sore ketemu. Mesti. Kadang-kadang nggak sampai sore lah. Entah itu jam 12 jenengan dibarani. Itu suka-suka si A. Allah juga begitu, suka-suka Allah menemui kita. Bapak Ibu, itu maksudnya bagaimana? Bittikhadikumul ijla, dalam hati jenengan sisingkan, lepaskan dengan cara faktulu anfusakum. Jadi selain Allah di dalam hati jenengan, bukan Allah nama ya, selain sesuatu yang tidak bisa kami sebut, yang disebut dunia ini, manakala masih ada dalam hati Anda, lepaskan. Faktulu, kalau bahasa muradnya gini, faktulu podo matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewemu. Ini kalau salah faham mesti gini, bunuh diri. Wong jenengan disuruh mateni diri panjenengan. Ternyata maksudnya bukan itu. Faktulu patenono, sifat-sifat keakuanmu yang merasa mengakui bahwasanya kita ada. Kita yang punya, kita bisa ini, bisa itu, kita punya ini, punya itu. Keakuannya itu adalah matikan. Kalau Sayyidina Athaillah dawuh, idfin wujudaka fil ardil khumul, pendemen keakuanmu di dalam bumi khumul, dipendem. Artinya fanakan, hilangkan rasa keakuan dirimu yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Udah, lepasan. Tentunya jenengan melepas ini dibawai kunci namanya sirul asrar, dzikir sirul asrar, yaitu dzikir su'aul basiroh. Pertama, rasa iman, harus menghidupkan rasa yang benar, iman yang benar. Mana iman yang benar? Yang disebut Rasulullah ihsan. Apa yang muncul dan timbul dalam diri kita sebagai makhluk, jangan kau
pernah mengakui sumber datangnya dari makhluk. Bau harum, jangan pernah kau itu mempunyai iman kalau datangnya dari makhluk. Tetapi hati harus beriman datangnya dari urip itu. Allah yang melimput di dalam dan di luar kembang. Di kiri dan di kanan, di atas, di bawah. Ya umpamanya, ya ini jelas nih. Lah, supaya wujudku, ana tadi, Allah bisa dikenal oleh hambaku, tak dohiro rupa harum. Berarti harum iku wujudnya Allah. Yes. Nek saya bingung ya mbuh harum. Loh, itulah yang disebut ana, Bapak. Dalam diri kalau sudah tidak ada selain yang tidak bisa disebut, itulah ana. Itulah maksud ana. Dalam ayat lain Allah katakan, aqimi sholat lidzikri. Sholat thariqah itu, mohon maaf, jaga lidzikri semata-mata untuk eling nang aku. Semata-mata kau jalankan sholat itu untuk mengingatku. Ku itu ana, Pak. Ana. Artinya apa? Jenengan akan dikatakan aqimi sholat lidzikri, manakala jenengan secara fisik terjadi melakukan sholat, tapi secara ruhaniyah jenengan iku sudah tidak mengakui Anda itu yang melakukan. Bahasa ahli tasawuf yang membingungkan tentang sholat begini, Pak. Sampeyan mungkin nek bingung, sampeyan tekok, nek wis gak bingung gak usah tekok. Gini, Pak. Sholat 5 waktu kan hukumnya wajib dilakukan. Dalili Al-Baqarah 238. Hafidu ala sholawah. Wajib. Tapi jikalau Anda sudah sampai pada wassolatil wusta, sholat hakikat untuk bertemu Allah, maka jenengan wajib tinggalkan. Bingung? Sholat yang dilakukan oleh jasmani dan rohani itu wajib. Wajib dilakukan. Tapi ketika jenengan ini sudah pada di titik hakikat makrifat, wajib jenengan tinggalkan. Artinya gini, Pak. Ruhaniyah jenengan akan bisa dikatakan sholat dengan benar, sholat taim. Sholat 5 waktu jenengan akan dikatakan benar di mata Allah, manakala ruhaniyahmu, hatimu itu sudah tinggalkan merasa Anda yang melakukan. Jadi yang ditinggalkan itu rasa pangrasa keakuan diri sebagai hamba yang melakukan. Ini loh maksudnya meninggalkan, duduk sholate yang ditinggalkan. Rasa pangrasa di dalam hati jenengan, kalau jenengan yang melakukan, inilah tinggalkan. Tinggalkan ini. Niki maksudnya idfin wujudaka fil ardil khumul. Pendemen eksistensimu, keakuanmu makhluk ketika sholat di dalam bumi khumul. Apa sih bumi khumul itu? Kiamat. Bumi yang hanya muncul anak. Sebab niku nek wis sampean pendem, sing muncul ku anak Allah. Artinya kalau keakuan Anda sudah kau tinggalkan,
jenengan pendem, maka yang muncul dalam hati jenengan akunya Allah yang melakukan. Jadi iman di dalam hati jenengan akhirnya yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Allah yang melakukan. Dasarin di. Oke. Niki kan sudah sering sampai sebut mulai kecil. La haula wala quwwata illa billah. Makhluk siapapun nggak bisa melakukan sholat. Nggak punya daya upaya untuk menggerakkan badan, melihat, mata melihat, telinga mendengar, lisan berucap. Nggak bisa. Wala quwwata, dan kekuatan apapun. Loh, tapi kok terjadi? Oke, ingat. Illa bil. Loh, jelas semuanya adalah Allah. Kita bisa bacanya, Pak. Tapi prakteknya nggak bi. Iman kita nggak sama akhirnya. Karena apa? Karena ajaran tauhid kita tolak. Bagaimana bisa ke ana? Bagaimana bisa wa inna ilaihi raji'un? Lalu kita tolak pertemuan itu. Makanya jenengan jangan heran. Seseorang hatinya kalau tidak ada keinginan bertemu Allah di dunia ini, jangan harap di akhirat kan akan bertemu, jangan harap. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi seseorang saat di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah. Bapak Ibu, ini sebuah peringatan keras Allah terhadap kita. Cuman masih atos enggak hati awak dewi untuk menerima dinut tauhid. Monggo sampai ngen-ngen piyambak. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Aslinya agamanya manusia dulunya itu bertauhid, tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama, akhirnya menjadi beberapa agama. Makanya A sampai Z. Mereka di antara mereka masing-masing golongan itu semua tetap akan kembali kepadaku untuk mempertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, sebelum datangnya paksaan Allah untuk kembali, mari kita kembali dulu. Ora penak lho Pak nek dipaksa iku Pak. Wah, jan ra penak. Nek jenengan kali kula dipaksa untuk kembali, kalimat paksaan itu menyimpan murka Allah. Tapi nek jenengan dengan kesadaran diri, wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Tuhan lewat agama tauhid itu, maka yang terjadi rahmatan lil alamin. Rahmat enak menggading jenengan kalau sudah mengenal ana. Iya, ketika menghadapi situasi dunia, boten gelisah, boten gampang khawatir, karena sudah los, selain Allah sudah tiada. Bapak Ibu hadirin, inilah yang kumaksud ummatan wahidah, umat tunggal beragama tauhid. Itu awalnya. Akhirnya muncullah berbagai macam pandangan, wawasan, agama-agama yang lain berpendapat. Lah sekarang tak balik no maneh nang negeri asalmu. Negeri asalmu ummatan wahidah, tak kembalikan negeri asalmu. Urusan kok terima gak kok terima terserah, sebab inilakum minhu nadhirum mubin. Saya tidak ada paksaan untuk mengajak mau kembali kepada asal. Nggak. Ingat, nadhir tugasnya para nabi dan
utusan-utusan yang lain, guru akhirat adalah memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya, dengan pertimbangan supaya umat itu tidak keliru dalan-dalani nafsu dan selalu berjalan di atas jalan Allah. Mungkin isi tetap bandel, ya wis, itulah datangnya tanda-tanda wa ahlaknahum, dan aku hancurkan semua manusia yang tadinya sudah saya kasih peringatan masih tetap bandel, ya sudah, wa ahlaknahum, dan ku hancurkan kamu semuanya. Wa anjainahum, dan ku selamatkanlah mereka yang mengikuti dan masuk di dalam agama asal ini, agama tauhid ini. Wa qala lan dawuh sapa Allah di dalam surat Ali Imran ayat 19, Pak. Inna dina 'indallahi Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghiyam bainahum. Sesungguhnya yang dimaksud Islam itu adalah dinut tauhid, Pak. Sekarang jenengan misalnya melebu Islam, masuk Islam, tapi ruhanianya jenengan kok tidak bertauhid. Entar dulu. Jangan ngaku-ngaku muslim jenengan manakala ruhaniah jenengan belum bertauhid, belum mengesahkan Tuhan. Apa sih Islam itu? Dari kalimat apa? Pasrah. Dengan pasrah itulah akan menuju keselamatan. Orang pasrah itu nggak boleh ikut campur ngurusi. Makanya wa aslimulahu, sebelum aslimulahu jenengan ketemu Allah dulu. Sebelum pasrah Anda harus tahu siapa yang Anda pasrahi. Lah jenengan harus menemui seseorang yang dipasrah. Baru kalau sudah ketemu ngomong wa aslimulahu, pasrah. Udah, kita kalau sudah pasrah nggak boleh ikut campur apa yang dilakukan oleh yang kita pasrahi. Kita pasrah kepada Allah. Ya udah, jangan merasa kita yang melakukan. Kadang-kadang tidak ya. Bukan kadang-kadang, selalu. Habis panen, wayah kita itu mimpi kabah. Udan gak mari-mari, ngeremeng ning ati. Ya ora garing-garing cak. Cukul mana paring kok. Tadi wayah kemarau panjang, kita yes ngomong kepada Allah, bego, kemarau kok panjang. Akibatnya suket, nggak keluar-keluar, kambing saya susah carian, nggak nanam-nanam. Itu kita. Tapi ketika sudah dihadapkan musim hujan, nggak leren-leren udane, ya gitu kita maido maneh. Apalagi yang punya hajatan. Lanjenengan punya hajatan ya waktu rendang. Ya otomatis hujan tuh Pak ya. Waktu hujan. Ya kalau punya hajatan ya waktu kemarau. Enak nggak soyo tukang siwer ya, wis nggak hujan. Mengeluh kita, undangan yang kita kasihkan sejumlah 300, yang datang 50. Mengeluh kita, lah sopo sih mangan nih. Mengeluh. Lanjenengan ngundangi yo bareng-barengan, sawal, ya toh? Selo enggak, Suroyo enggak, besar
Apalagi kepala desa Pak Mohon, ya Allah. Isok-isok kalau sawal besar niku double 3. Nih kula nggih ngeten nek didik ya budal, nek gak duwe ya sepurone ngoten. Ya cari bulan-bulan yang tidak ada orang yang punya hajat. Itu Suro misalnya atau ruah gitu. Baru banyak yang bowo, banyak yang ganti. Ramadan nih walimah nawan-nawan. Berarti yang dimaksud Islam di sini adalah agama aidinut tauhid yang mengesahkan Allah. Sebab dengan keesaan itulah Anda akan bisa dikatakan pasrah dengan benar. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Udah ketika dinut tauhid itu sudah diterima umat pada saat itu awalnya. Mereka-mereka yang mendapatkan kitab itu, ya, pada saat itu nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan, karena duduknya ruhannya itu di satu titik. Illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, ketika saat setelah datangnya sebuah ilmu pengetahuan, Allah ya Karim, pandangan-pandangan ini akhirnya berbeda. Akhirnya si A ngomong Tuhanku ya jenenge si A, si B ya si B, si C. Wes itu ngomong agama. Misalnya kita mengatakan agama tertentu saja, satu aja di dalam Islam terpecah. Ada madhab ini, yo nek wudu harus gini, nek sholat harus gini. Beda-beda madhab baik Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Wis pecah Pak ini, pecah. Akhirnya korbannya kita berbenturan. Bapak Ibu, urusan perpecahan itu sih nggak masalah, beda pendapat, monggo. Tapi kembali kepada asal, bertauhidlah gitu loh maksudnya. Kalau bertauhid, jenengan pasti tidak akan menyalahkan yang mengikuti madhab Syafi'i, nggak menyalahkan yang mengikuti madhab Maliki, begitu seterusnya. Kalau bertauhid, kalau tidak, fanatik Pak. Pokoknya kak, madhab iki salah. Pak, mohon maaf. Lewat mimbar yang sangat sederhana ini, sebetulnya kita diadu oleh nafsu dalam diri kita supaya membenci satu sama yang lain. Membenci. Ingat dalam surah Al-Hijr ayat 39-40. Ingat ini, betul diingat. Iblis, nafsu itu hanya satu, menyesatkan ruhaniah kita supaya jauh dari Allah, jauh dari kebenaran. Menyesatkan dengan cara, berbagai macam cara iblis yang mereka lakukan supaya ruhaniah Anda, kita itu jauh dari Allah. Otomatis dibelokkan untuk memandang selain Allah, yaitu makhluk. Kalau sudah mandang makhluknya, maka ruhaniah kita akan mengambil satu kesimpulan, jikalau tidak aku gak benar, yang lainnya salah. Istilah bahasa, kalau tidak madhab yang mengikuti madhabku salah, yang lainnya. Udah. Mulai ditanamkanlah hasud di dalam hati kita oleh nafsu. Kita diadu Pak. Di dalam tubuh Islam sendiri diadu antara NU dengan Muhammadiyah dengan yang lain karena beda pandang. Nafsu itu membenturkan kita.
Sebenarnya mereka itu lewat surat Ibrahim ayat 3. Imam-imam anak buah daripada nafsu atau iblis berkata, yastahibbunal hayata dunya 'alal akhirah. Kita dicondongkan untuk mengikuti apa yang mereka anggap sebagai yang terbaik. Dengan begitu 'alal akhirah, hati kita akan lalai dari Allah. Otomatis kalau sudah seperti ini, maka otomatis jenengan dalam hati tidak ada satu kesadaran bahwasanya munculnya wangi, bau wangi dari Allah, tapi jelas dari kembang. Allah katakan, jikalau kau tidak inni wajjahtu wajhiya, maka wa ana minal musyrikin. Kita masih tergolong orang yang musyrik. Orang musyrik itu orang yang menduakan Allah dengan yang lain, yaitu kembang tadi. Tapi kalau ini wajjahtu wajhiya, maka wa ma ana minal musyrikin, maka rohaninya dengan sudah tidak lagi masuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Wis pilih mana jenengan, sakersa jenengan. Ketika saat ilmu itu sudah datang, pengetahuan, maka bedalah pendapat-pendapat itu yang menjadikan orang-orang telah saling membenci. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah dinu tauhid. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Ketika mendapatkan ilmu, pengetahuan, pola pikir pun, masya Allah, ngalah no Gusti Allah pun. Wong nek wis kadung kepinteran dhisik, kedahuluan pinter, wangel dandanane. Lho nggih. Akhirnya kita merasa nah niku lho keakuannya. Mangane idfin wujudaka, pendamlah eksistensimu, keakuanmu. Orang merasa alim fil ardil khumul, di dalam bumi khumul. Kalau tidak, yaitu wangel. Atau orang kalau sudah kedahuluan sogeh dhisik, bayu ning ati merasa tidak sogeh ngono gak iso, Pak. Ning ati merasa dudu aku sing sogeh, cuman Allah, mboten saged, Pak. Untuk menghilangkan keakuan kita yang kaya susah, sebab kedahuluan kaya. Kecuali jenengan gak duwe, wis mlebu tauhid terus dadi wong sogeh. Lah niki aman wis. Seperti beliau Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Sudah ketata tauhid ruhaniah jenengan pada Allah. Walaupun jenengan iki di posisi wong sing alim, orang yang kaya raya, punya jabatan, nggak akan hal ini menghalangi ruhaniahmu untuk bertemu Allah, nggak bisa. Justru ini kau jadikan sebagai syariat tumpaan untuk bertemu Allah. Akhirnya jenengan inilah yang dimaksud dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Semua harta benda kau jadikan pengorbanan untuk berjalan di atas jalan Allah. Jalan Allah. Ini Pak. Karena sesungguhnya kita sudah tidak merasa, tidak mengimani kalau kita makhluk yang memiliki. Karena semuanya adalah milik Allah. Allah buktinya bongkoyo gak digowo, gitu ya. Ya bojo ayu jatuh ayo di sirik tonggo. Harta warisan segitu banyak dijadikan sebagai rebutan oleh ahli waris. Akhirnya lali anak-anak kita ahli waris, bingung bagine, lali nek duwe utang pae di utang ora disaur-saur. Makanya jenengan sebagai anak kita,
Ketika ditinggal orang tua meninggal, apa yang harus kita bahas? Hutang. Adakah hutangnya? Kita ambilkan dari harta warisan itu. Kita ambilkan, kita selesaikan. Enggak kebanyakan sekarang anak itu rebut royoan, mboten rebut nyauri utangi orang tua. Itulah kita zaman now ya. Zaman sekarang kebanyakan seperti itu, Bapak. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Pun jelas. Ingkar ayat-ayat yang dimaksud adalah ajaran di dalam dinut tauhid. Ya sudah. Sekarang kita kembalikan pada diri kita, agama apa secara fisik kita? A sampai Z. Silakan. Yang terpenting dalammu bertauhid. Udah, beres. Kalau Islam, Anda rohaninya harus hakikat ma'rifat. Kalau selain Islam, bertauhidlah kau. Esakanlah Tuhan. Dengan cara, apakah di dalam kitabmu itu ada pengajaran dinut tauhid atau enggak? Kalau enggak, keluarlah. Cari mana agama yang mengajarkan tentang ketuhanan. Udah itu. Itu semuanya demi keselamatan rohaniamu di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Sebab semua itu nanti akan kembali kepada asal. Entah tempatnya masing-masing. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang bisa kami sampaikan sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, karena ini kita masih halal bihalal Pak nggih. Kula piyambak khususnya datang beliaunya beliau Nggih Anifin, barangkali khususnya datang jenengan ada kalimat saya selama ini yang kurang berkenan dalam hati jenengan atau ada perasaan ketersinggungan, kula atas nama pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten datang panjenengan sedaya.